Kalau kita membaca argumentasi ya secara umum dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, kenapa meminta Gibran itu untuk dimakzulkan ataupun diganti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, secara garis besarnya memang didasarkan atas satu dugaan yang menurut Forum Purnawirawan itu proses pencalonan Gibran saat maju sebagai calon Wakil Presiden di 2024 itu dianggap cacat secara prosedur karena didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 yang saat itu dinilai cacat etika dan seterusnya. Yang kedua, Gibran dinilai tidak memiliki pengalaman yang cukup hebat, dinilai pengalamannya hanya sebatas wali kota Solo beberapa tahun dan kemudian lompat menjadi wakil presiden. Secara garis besar itu adalah argumentasi yang kita baca di media soal usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada DPR dan MPR untuk mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Pertama, kenapa ini menjadi ramai? Karena tentu yang mengusulkan ini adalah Forum Purnawirawan TNI yang mungkin dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi, di mana beliau-beliau dan mereka-mereka para senior kita itu ketika menjadi TNI adalah orang yang memang sepanjang hidupnya untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi ketika mengusulkan terkait dengan pemakzulan, wajar kalau kemudian begitu banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Semua pihak merespon terkait dengan isu pemakzulan ini. Tapi secara prinsip menurut saya yang pertama, kenapa menjadi ramai, usulannya itu secara resmi disampaikan ke DPR. Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI ini hanya sebatas menyampaikan pernyataan sikap secara informal. Ada beberapa poin yang disampaikan secara terbuka soal situasi politik dan bangsa hari ini, termasuk juga misalnya merekomendasikan supaya Gibran itu diganti. Itu beberapa waktu yang lalu, informal dan tidak formal. Tapi ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini kemudian bersurat secara resmi kepada DPR, kepada MPR, salah satu poinnya adalah meminta supaya Gibran dicopot dan diganti sebagai wakil presiden, tentu memancing satu perdebatan yang cukup luar biasa. Apapun judulnya, ya Forum Purnawirawan TNI ini dianggap sebagai kelompok masyarakat dan ya seperti rakyat kebanyakan yang dinilai harus diperhatikan bagaimana aspirasi dan pendapatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira semua orang sepakat kok, baik yang kontra ataupun yang nolak terkait dengan isu pemakzulan. Dalam iklim demokrasi, usulan apapun itu sangat terbuka disampaikan oleh setiap orang, sangat terbuka untuk disampaikan oleh setiap kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari isu ekonomi, isu politik, isu hukum, isu sosial, isu lingkungan, isu gender, termasuk juga isu-isu politik kontekstual seperti soal isu pemakzulan. Itu artinya apa? Setiap orang sepanjang diberikan kewenangan dan kebebasan untuk berpartisipasi secara politik, saya kira tidak perlu itu dipersoalkan secara signifikan. Apalagi kita tahu sepanjang DPR ada di negara kita sudah ratusan dan mungkin banyak ribuan sekali usulan-usulan secara formal yang disampaikan kepada DPR, tentu dengan berbagai isu ekonomi, politik, hukum, dan seterusnya. Itu adalah perkara biasa, termasuk ketika Forum Purnawirawan menyampaikan usulannya kepada DPR dan MPR upaya wakil presiden itu diganti. Itu bagian dari dinamika dan kaidah demokrasi yang memang dijamin setiap orang, setiap kelompok bebas-bebasnya untuk menyampaikan pendapat. Ini adalah dialektika politik biasa. Meski kita tahu bahwa selama ini ketika begitu banyak aspirasi yang seringkali disampaikan kepada DPR dan MPR memang hanya dianggap sebagai angin lalu, tidak di follow up, tidak disikapi, dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mungkin dianggap tidak terlampau penting. Tapi terlepas dari itu, ketika Forum Purnawirawan sudah menyampaikan ini kepada DPR, ya tentu suka tidak suka DPR dan MPR ditunggu oleh publik responnya apa. Apakah usulan pemakzulan ini akan diterima, ditolak, atau diambangkan alias diabaikan? Tentu kita akan melihat bagaimana proses-prosesnya ke depan. Karena kalau kita mendengarkan sejumlah argumentasi yang disampaikan oleh anggota Dewan, misalnya anggota Dewan dari PKB mengatakan setiap surat yang ada di DPR pastinya akan dibicarakan, dan itu mungkin akan dikonfirmasi terkait dengan pihak-pihak yang mendapatkan surat itu. Dan mungkin politisi PDIP mengatakan bahwa sangat mungkin usulan semacam ini akan dibacakan di forum paripurna. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Video kali ini membahas mengenai pemakzulan Gibran Rakabuming Raka agar secepatnya digantikan dari posisi jabatannya saat ini. Nah, mari kita lihat bagaimana tanggapan ataupun pendapat netizen Indonesia mengenai pemakzulan Wapres RI Indonesia.
Usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden muncul dari berbagai kalangan masyarakat, pengamat politik, dan elemen bangsa. Alasan utamanya adalah dianggap belum mampu menunjukkan kinerja dan visi yang seimbang dengan beban tanggung jawab negara, serta munculnya polemik terkait latar belakang politik dan netralitas yang diharapkan dari seorang wakil pemimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Di sisi lain, nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY muncul sebagai sosok yang dinilai jauh lebih cocok dan mumpuni untuk menduduki posisi tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia. Mengapa? Mari kita lihat alasan-alasan. Yang pertama, pengalaman politik. AHY memiliki rekam jejak panjang dalam dunia politik, memimpin partai besar dan memahami mekanisme pemerintahan serta kenegaraan dengan sangat baik. Dua, latar belakang dan pendidikan. Berbekal pendidikan militer, manajemen, dan studi strategi di tingkat internasional, ia dianggap memiliki kemampuan analitis dan kepemimpinan yang matang, bisa memimpin negara Indonesia. Yang ketiga, jejak kinerja. Saat menjabat sebagai menteri, AHY menunjukkan kinerja yang rapi, terukur, dan mampu berkomunikasi dengan berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri. AHY lebih mendisiplinkan negara Indonesia. 4. Kestabilan politik. Kehadiran AHY dinilai bisa membawa keseimbangan politik yang lebih stabil karena memiliki basis massa yang kuat serta kemampuan menjembatani berbagai kepentingan politik di Indonesia. Secara umum, pandangan ini menganggap jabatan wakil presiden membutuhkan sosok yang siap pakai, berpengalaman, dan memiliki wawasan luas. Kriteria yang dinilai lebih lengkap dimiliki oleh AHY dibandingkan sosok pengganti lainnya. Nah, sekarang AHY yang jadi wapres yang lebih cocok daripada wakil presiden Republik Indonesia saat ini. Nah, setelah proses politik dan konstitusi yang panjang, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akhirnya resmi menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia, menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang dimakzulkan karena dinilai tidak lagi memenuhi syarat dan harapan publik. Dan sekarang ini juga kita lihat rakyat Indonesia sudah sangat benci dengan wakil presiden kita saat ini karena tidak memenuhi syarat dan tidak punya kapasitas yang lebih besar. Nah, mengapa AHY dipilih oleh masyarakat ataupun masyarakat menyukai AHY ini? Yang pertama, siap pakai dan berpengalaman yang lebih besar daripada wakil presiden RI saat ini. Berbeda dengan pendahulunya, AHY sudah teruji di pemerintahan, memimpin partai besar, punya latar belakang militer dan pendidikan strategis tingkat dunia. Dia paham cara kerja negara, tak perlu belajar dari nol. Sedangkan Gibran saat ini lebih banyak main-mainnya, plong-plong. Yang kedua, menyimbangkan pemerintahan. Sebagai ketua umum Partai Demokrat dan tokoh koalisi, kehadirannya menjaga stabilitas politik, menyatukan kekuatan partai, dan memperkuat dukungan rakyat. Prabowo kini punya mitra kerja yang setara, bisa dipercaya dan saling melengkapi. Cocok dengan visi negara, pengalamannya mengurus infrastruktur, pembangunan wilayah, dan kepemimpinan strategis sangat pas dengan program kerja pemerintah. Dia juga punya citra bersih, karismatik, dan sangat disukai anak muda, modal penting untuk memajukan Indonesia. Dan yang keempat, konstitusional dan berdaulat. Pengamat hukum seperti Mahfud MD pun sepakat jika ada pergantian AHY adalah nama paling tepat, sah, dan berpotensi besar diterima semua kalangan masyarakat Indonesia.
Nah, kini Ahy tidak lagi sekedar menteri atau ketua partai. Dia menjadi orang nomor 2 di Indonesia, siap menampingi presiden, mengambil keputusan besar dan memimpin negara kapan saja, di mana saja dibutuhkan. Jadi publik berharap dengan sosok yang lebih matang dan mumpuni ini, Indonesia makin lebih maju, stabil dan diperhitungkan dunia. Jika Ahy yang menjadi wakil presiden RI Indonesia ataupun wakil Prabowo Subianto, dan Gibran secepatnya digantikan agar rakyat tidak lagi gaduh seluruhnya. Ya, cocoklah kalau Ahy yang menjadi wakil Prabowo. Saat si Gibran diganti, baru asli itu namanya kelompok Mulyono runtuh. Beberapa alasan pemakzulan Al: 1. Cacat hukum, 2. Wapres haram konstitusi, 3. Ijazahnya diragukan tidak memenuhi syarat, 4. Tidak mempunyai kompetensi. Ganti anak kecil dengan yang dewasa dengan pendidikan tinggi. Masa Wapres menurut Resmol Sianipar tidak tamat SMA. Wapres yang tidak punya inovatif dan gagasan karena anak mantan presiden culas. Tangkap Jokowi bikin gaduh dalam negara ini, rakyat muak. DPR tidak urus rakyat, hanya urus partai. Pengalaman Gibran itu sungguh sangat hebat, dapat menciptakan buah martabak dari uang recehan. Ya, kalau Ahy dipilih Prabowo, Kim Plus bakalan rame-rame menyerang Prabowo, bakal menguntungkan Jokowi. Cocok Ahy jadi wapres, orangnya gagah, pintar, pidato dengan lancar. Ayo Pak, maju terus. Alhamdulillah, mimpi pemimpin yang mumpuni ilmu, pengetahuan, cerdas, hamba amanah. Mantap, Ahy idola paling cocok. Itulah bedanya nasionalis dengan oportunis. Negara luar senang kalau orang bodoh jadi presiden, supaya dibodohi atau dipengaruhi agar negara kita jadi kacau. Setiap bulan 1 miliar ide yang cerdas atau ide yang on. Semoga amanah RI dan Pancasila dan P4 diterapkan, semoga bapak-bapak amanah. Jadi kekuasaan, militerisasi, penindasan ke rakyat sipil merajalela. Ini dialektika politik wajar saja, sah-sah saja. Secepatnya lah diganti Gibran dengan Ahy. Gibran masih terlalu muda, belum ada pengetahuan tentang negara, masih butuh pendidikan. Banyak orang suka bohong, padahal bohong itu dosa.